Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami kelompok 5 dalam mata kuliah Pengauditan 1. Kali ini kami akan membahas tentang kasus Enron. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah ini, Ibu Elsa Fitri Amran, SE, MM, MSI. Nah, anggota kelompok 5 yang pertama yaitu Anissa Nurhakimah, yang kedua Ega Prioli Putri, yang ketiga Hidayatul Fikri. Selamat menyaksikan teman-teman. Pokok pembahasan kita pada perkuliahan hari ini: 1. Tentang apa kasus Enron. 2. Mengapa kasus Enron sampai terjadi. 3. Siapa yang terlibat dalam kasus Enron. 4. Apa sanksi dari kasus Enron. Tentang apa kasus Enron. Pada tanggal 2 Desember 2001, dunia perekonomian dikejutkan dengan berita yang berasal dari kota minyak Houston di Texas, Amerika. Enron, perusahaan ke-7 terbesar di Amerika, perusahaan energi perdagangan terbesar di dunia, menyatakan dirinya bangkrut. Tidak kurang dari 4.500 pimpinan menengah Enron mendadak kehilangan pekerjaan akibat perbuatan segelintir orang di jajaran puncak Enron. Lebih mengejutkan lagi, kebangkrutan bukan disebabkan oleh perekonomian dunia yang sedang melemah, melainkan kesalahan fatal dalam sistem akuntan mereka. Selama 7 tahun terakhir, Enron melebih-lebihkan laba bersih dan menutupi utang. Auditor independen Arthur Andersen ikut berperan dalam menyusun pembukuan kreatif Enron. Lebih buruk lagi, kantor hukum yang menjadi penasihat Enron, Vincent dan Aikins, juga dituduh ikut ambil bagian dalam korupsi skala dunia ini dengan membantu membuka partnership kontroversial yang dianggap sebagai awal dari kehancuran Enron. Terakhir, bank investasi besar di Wall Street seperti Salomon Smith Barney Unit, Credit Suisse, Phillips Boston, Merrill Lynch, Goldman Sachs, JP Morgan Chase, dan Lehman Brothers ikut meraup $214 juta dalam komisi sebagai penjual saham dan obligasi dari Enron. Keruntuhan Enron akibat praktik akuntansi yang tidak sehat menyebabkan saham Enron yang sebelumnya bernilai $90 per lembar pada pertengahan tahun 2000 turun drastis menjadi kurang dari $1 pada akhir bulan November. Enron dengan bekerja sama dengan Arthur Andersen yang sebelum skandal Enron terjadi merupakan salah satu dari 5 persekutuan audit dan akuntansi terbesar di dunia, memanfaatkan kelemahan dalam akuntansi dengan menyembunyikan miliaran dolar hutang dan melakukan kelemahan markup yang membuat perusahaan terlihat menguntungkan. Transaksi off balance sheet tidak didisclose secara nyata pada catatan atas laporan keuangan. Enron mengakui pendapatan ketika suatu proyek atau kerjasama dimulai tanpa mengakui kerugian ketika proyek atau kerjasama tersebut gagal atau dibatalkan. Alih-alih mencatat kerugian, Enron mencatat biaya pembatalan proyek tersebut sebagai aset dengan rasionalisasi bahwa tidak ada pernyataan resmi bahwa proyek tersebut telah dibatalkan. Hutang-hutang Enron dalam rangka membiayai kontrak-kontrak yang ada disembunyikan pada banyak special purpose entity yang dibuat oleh Enron sebelumnya, sehingga kantor pusat terlihat tidak memiliki banyak hutang. Kantor akuntan publik Andersen diminta untuk memusnahkan dokumen-dokumen dan bukti lain yang dapat membuktikan ketidakbenaran laporan keuangan. Hasilnya, pendapatan menjadi overstate dan kewajiban menjadi understate. Tujuannya agar laporan keuangan dan kinerja Enron terlihat baik di mata publik dan nilai saham terus meningkat. Dengan kata lain, Enron tidak melakukan pelaporan secara menyeluruh pada laporan keuangannya, sehingga publik, khususnya investor, memperoleh laporan yang misleading atau tidak benar. Publik mempertanyakan kerugian yang disembunyikan banyak laporan keuangan triwulan yang dikeluarkan Enron pada bulan Oktober 2001.
Pada eksekutif Enron, media satu persatu mulai mempertanyakan banyak kebijakan dan transaksi yang dilakukan oleh Enron, dan kepercayaan publik makin menurun sehingga saham pun jatuh. Enron pun akhirnya dinyatakan bangkrut pada Desember 2001, kemudian dinyatakan boleh beroperasi kembali oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat telah rusak nama baiknya dan akhirnya ditutup. B. Mengapa kasus Enron sampai terjadi? Skandal Enron, tak bisa dipungkiri, merupakan kejahatan ekonomi multidisiplin. Segelintir penguasa informasi telah menipu banyak pihak yang sangat awam tentang seluk-beluk transaksi keuangan perusahaan. Mereka terdiri dari profesional CEO, akuntan, auditor, pengacara, bankir, dan analisis keuangan yang telah mengkhianati tugas mulianya sebagai penjaga kepentingan publik yang tak berdosa. Dalam hal ini, Arthur Andersen LPP, salah satu firma akuntansi di Amerika Serikat, telah melakukan pelanggaran etika dalam pelaksanaan pengauditan. Hal ini dapat dibuktikan dengan hal-hal sebagai berikut. Poin pertama yaitu adanya praktik discrimination of information atau unfair discrimination. Terlihat dari tindakan dan perilaku yang tidak sehat dari manajemen yang berperan besar pada kebangkrutan perusahaan. Terjadinya pelanggaran terhadap norma dan etika corporate governance dan corporate responsibility oleh manajemen perusahaan. Dan perilaku manajemen perusahaan merupakan pelanggaran besar-besaran terhadap kepercayaan yang diberikan kepada perusahaan. Yang kedua, adanya penyesatan informasi. Dalam kasus Enron misalnya, pihak manajemen Enron maupun Arthur Andersen mengetahui tentang praktik akuntansi dan bisnis yang tidak sehat, tetapi demi mempertahankan kepercayaan dari investor dan publik, kedua belah pihak merekayasa laporan keuangan mulai dari tahun 1985 sampai dengan Enron menjadi hancur berantakan. Bahkan CEO Enron saat menjelang kebangkrutannya masih tetap melakukan deception dengan menyebutkan bahwa Enron secara berkesinambungan memberikan prospek yang sangat baik. Selanjutnya, poin ketiga, Arthur Andersen merupakan kantor akuntan publik yang tidak hanya melakukan manipulasi laporan keuangan. Andersen juga telah melakukan tindakan yang tidak etis dalam kasus Enron adalah dengan menghancurkan dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan kasus Enron. Arthur Andersen memusnahkan dokumen pada periode sejak kasus Enron mulai mencuat ke permukaan sampai dengan munculnya panggilan pengadilan. Walaupun penghancuran dokumen tersebut sesuai kebijakan internal Andersen, tetapi kasus ini dianggap melanggar hukum dan menyebabkan kredibilitas Arthur Andersen hancur. Di sini, Andersen telah ingkar dari sikap profesionalisme sebagai akuntan independen dengan melakukan tindakan menerbitkan laporan audit yang salah dan menyesatkan. Ada beberapa poin yang membuktikan bahwa budaya perusahaan berkontribusi terhadap kejatuhan perusahaan. Di antaranya, 1. Pertumbuhan perusahaan dijadikan prioritas utama dan menekankan pada perekrutan dan mempertahankan klien-klien besar. Namun, mutu dan independensi audit dikorbankan. Standar profesi akuntansi dan integritas yang menjadi contoh perusahaan-perusahaan lainnya luntur seiring motivasi meraup keuntungan yang lebih besar. Kedua, perusahaan terlalu fokus terhadap pertumbuhan sehingga tanpa sadar menghasilkan perubahan mendasar dalam budaya perusahaan. Perubahan sikap lebih memprioritaskan mendapatkan bisnis konsultasi yang memiliki pertumbuhan keuntungan lebih tinggi dibandingkan menyediakan layanan auditing yang objektif yang merupakan dasar awal mula berdirinya kantor akuntan publik Arthur Andersen. Pada akhirnya ini mengiring pada kehancuran perusahaan. Ketiga, Andersen menjadi membatasi pengawasan terhadap tim audit, akibatnya kurang check and balances yang bisa terlihat ketika tim audit telah menyimpang dari kebijakan semula.
sikap Arthur Andersen yang memusnahkan dokumen pada periode sejak kasus Enron mulai mencuat ke permukaan sampai dengan munculnya panggilan pengadilan. Walaupun penghancuran dokumen tersebut sesuai kebijakan internal Andersen, tetapi kasus ini dianggap melanggar hukum dan menyebabkan kredibilitas Arthur Andersen hancur akibatnya. Banyak klien Andersen yang memutuskan hubungan dan Arthur Andersen pun ditutup. Poin C. Siapa yang terlibat dalam kasus Enron? Dalam kasus Enron ini terdapat dua entitas yang terlibat. Yang pertama perusahaan Enron, yang kedua kantor akuntan publik Arthur Andersen. Pada perusahaan Enron, pihak-pihak yang terlibat yaitu yang pertama Kenneth Lay atau seorang pendiri, ketua dan CEO dari perusahaan Enron. Yang kedua Jeffrey King, mantan presiden dan COO perusahaan Enron. Yang ketiga Andrew Fastow, mantan CFO. Yang keempat jajaran direktur. Yang kelima karyawan perusahaan Enron. Yang keenam Sharon Watkins. Sedangkan pihak yang terlibat dalam kantor akuntan publik Arthur Andersen, yang pertama Arthur Andersen tersendiri, yang kedua David B. Duncan. Selanjutnya yaitu poin D. Apa sanksi dari kasus Enron? Sanksi dari kasus Enron ini terdapat dua. Yang pertama untuk Jeffrey Skilling, mantan COO Enron, dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 24 tahun 4 bulan penjara serta membayar ganti rugi sebesar 45 juta US dollar kepada para investor. Sedangkan sanksi yang kedua untuk Kenneth Lay, mantan CEO Enron, diputuskan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara selama 45 tahun. Oke teman-teman semua, untuk pembahasan kali ini mungkin hanya sampai di sini. Semoga apa yang kami sampaikan itu bermanfaat untuk teman-teman semua. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.